Sholawat berkumandang di tengah perjuangan timnas Indonesia. Momen menarik terjadi ketika timnas Indonesia menghantam Brunei Darussalam dengan skor 7-0 dalam lanjutan laga penyisihan Grup A Piala AFF 2022. Momen tersebut yakni berkumandangnya sholawat yang dilakukan oleh para supporter timnas Indonesia. Dilansir dari akun Twitter @akeljenupot, sholawat tersebut dikumandangkan menjelang berakhirnya babak pertama, yang mana pada saat itu timnas Indonesia tengah unggul 2-0 atas Brunei Darussalam. Dalam rekaman yang diunggah tersebut terdengar suara gemuruh sholawat dari supporter timnas Indonesia yang menjadi mayoritas di Stadion Kuala Lumpur. Warna merah yang mendominasi bangku tribun dan bendera merah putih yang dikibarkan pun memberikan nuansa lain dari lantunan doa di ajang Piala AFF tersebut. Dari umur 5 tahun menonton sepak bola di stadion, baru kali ini mendengar sholawat menjelang turun minum. Cuit akun Twitter @akeljenupot. Menariknya, sholawat tersebut terbukti ampuh untuk timnas Indonesia. Selepas babak pertama usai dan melanjutkan babak kedua, skuad asuhan Sintayong itu menggila dengan mencetak 5 gol. Skuad Garuda menduduki peringkat kedua di papan klasemen sementara dengan koleksi 6 poin dan hanya kalah dalam jumlah selisih gol dari Thailand yang bertengger di urutan pertama. Kembali mengingatkan laga berikutnya timnas Indonesia akan berhadapan dengan Thailand. Pertandingan tersebut bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Kamis 29 Desember pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Untuk itu mari tetap berikan dukungan kepada perjuangan skuad Garuda di Piala AFF 2022. Para pecinta sepak bola tanah air bisa memadati Stadion GBK atau memberikan dukungan yang positif meskipun secara tidak langsung. Punggawa Garuda asuhan Sintayong yang sering kalahkan Thailand. Pertama, Asnawi Mangkualam. Asnawi Mangkualam tercatat sebagai pemain yang paling sering mengalahkan Thailand. Pemain asal Makassar ini membantu timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas Thailand U19 pada 8 Oktober 2017. Kemudian pemain yang kini mentas bersama Ansan Greeners ini juga ambil bagian saat timnas Indonesia U22 juara Piala AFF U22 2019. Usai menang 2-1 atas Thailand di partai final. Terakhir, dia bermain sebagai starter ketika skuad Garuda menang 2-0 atas Thailand di Grup A SEA Games 2019. Kedua, Egy Maulana Fikri. Egy Maulana Fikri yang saat ini berstatus sebagai top skor sementara timnas Indonesia di Piala AFF 2022, 2 kali mengalahkan Thailand. Momen pertama saat timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas timnas Thailand U19 pada 8 Oktober 2017. Selanjutnya, Egy Maulana Fikri mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U22 menang 2-0 atas Thailand di Grup A SEA Games 2019. Di level senior, Egy Maulana Fikri pun pernah membobol gawang Thailand, tepatnya di leg kedua final Piala AFF 2022 saat skor sama kuat 2-2. Ketiga, Witan Sulaiman. Witan Sulaiman mencetak 1 gol saat timnas Indonesia U19 menang 3-0 atas timnas Thailand U19 pada 8 Oktober 2017. Kemudian di final Piala AFF U22 2019, Witan Sulaiman juga bermain sekaligus membantu skuad Garuda Muda meraih trofi pertama di ajang tersebut. Pengalaman ketiganya kala bertemu Thailand tentu jadi modal bagus skuad Garuda untuk meraih kemenangan. Keputusan tepat Sintayong, semua punggawa timnas Indonesia dapat menit bermain. Dari 23 pemain timnas Indonesia di kejuaraan Dwi tahunan ini, hanya 2 kiper cadangan saja yang belum tampil.
Hal ini membuat timnas Indonesia terdepan dalam urusan rotasi dengan 21 pemain sudah diturunkan di 2 laga awal. Dibandingkan 4 tim grup A lainnya yakni Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei, Indonesia menjadi satu-satunya tim yang sudah memainkan seluruh pemain tidak termasuk kiper. Thailand misalnya belum memainkan 4 pemainnya yang tidak termasuk kiper dalam 2 pertandingan. Lantas Brunei ada 2 pemain, kemudian Kamboja dan Filipina 1 pemain. Dari 20 pemain outfield yang telah ditampilkan Sintayong dalam 2 pertandingan melawan Kamboja dan Brunei, 2 diantaranya selalu starter. Kedua pemain tersebut adalah Eki Maulana Fikri dan Asnawi Mangkualam Bahar. Adapun pemain Garuda yang tampil dalam 2 pertandingan Piala AFF 2022 selain kiper Nadeo Argawinata ada 10 pemain. Mereka ada bergantian sebagai pemain inti atau pengganti. Karena semua pemain telah mendapatkan menit bermain, Sintayong tinggal menetapkan komposisi utama saat melawan Thailand dan berjuang mati-matian demi meraih kemenangan.